Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih sempat hadir di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, agar pembelajaran kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh Taufik Hidayat. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Dan sekarang Ibu minta kepada kalian semua untuk cek temannya yang di samping kiri kanannya. Siapa kira-kira yang tidak masuk? Hadir semuanya? Alhamdulillah, semuanya hadir di dalam kelas ini dengan jumlah siswa 21 orang ya anak-anak. Baik, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian semua nih. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Hayo, ada yang masih ingat? Tentang apa? Ya betul, tentang rukun iman dan rukun Islam. Ada yang masih ingat gak sih rukun iman dan rukun Islam itu apa saja? Coba rukun iman dulu nih, ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Betul sekali. Selanjutnya rukun Islam nih. Ada yang masih ingat rukun Islam ada berapa? Ada 5. Betul. Apa saja? Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Dan yang ketiga, membayar zakat. 4, menjalankan puasa Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Alhamdulillah, bagus semuanya. Semuanya masih ingat ya? Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada inti materi. Tetapi sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yaitu yang pertama, mampu menjelaskan pengertian zakat dan hukum zakat. Yang kedua, mampu menyebutkan dan menjelaskan syarat dan rukun zakat. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan hikmah dan keutamaan zakat. Jadi, ini adalah 3 capaian yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, hari ini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran number heads together. Nah, jadi langkah-langkahnya yaitu yang pertama, Ibu akan membagi kalian semua ke dalam 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu terdiri dari 7 orang. Lalu, setiap kelompok nantinya itu akan mendiskusikan materi yang akan Ibu bagikan sebentar. Nah, Ibu harap semua anggota dalam kelompok itu dapat memahami materinya masing-masing bersama dengan kelompoknya. Nah, jadi sekarang Ibu minta silahkan bergabung dengan anggota kelompoknya. Sudah? Oke. Untuk kelompok 1, silahkan diskusikan tentang materi pengertian zakat dan hukum zakat.
Nah, untuk kelompok 2, silahkan diskusikan tentang syarat dan rukun zakat. Nah, untuk kelompok ketiga, silahkan diskusikan tentang hikmah dan keutamaan zakat. Oke, setelah ini Ibu akan memilih secara random atau secara acak anggota kelompok untuk menjelaskan materi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi, semua anggota dalam kelompok ini harus paham dan mampu menjelaskan materinya masing-masing. Oke, ada yang ingin ditanyakan nih? Oke, semuanya paham? Ya, jadi kalau sudah paham, silahkan diskusikan materinya masing-masing dengan anggota kelompok. Nah, bagaimana? Diskusinya sudah selesai? Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Selanjutnya Ibu akan memanggil perwakilan masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 dulu nih. Kelompok 1 yakni number 5. Silahkan jelaskan materi pengertian zakat dan hukum zakat. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kita beralih kepada kelompok 2. Silahkan dengan number 4. Silahkan jelaskan materi tentang syarat dan rukun zakat kepada teman-temannya. Oke, terima kasih kepada kelompok 2, penjelasannya yang sangat jelas sekali. Selanjutnya kelompok terakhir nih, kelompok 3, number 1. Silahkan jelaskan materinya tentang hikmah dan keutamaan zakat. Alhamdulillah, bagus sekali penjelasannya dari kelompok 3 ya anak-anak. Nah, beri aplaus untuk ketiga kelompok di sini. Oke, terkait penjelasan tadi tentang materi zakat. Nah, anak-anak sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Paham semuanya? Alhamdulillah, Ibu harap semuanya sudah paham ya mengenai materi zakat ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mohon perhatiannya. Mari kita simpulkan bersama-sama tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama tadi tentang pengertian zakat. Nah, jadi zakat menurut bahasa tadi apa? Tumbuh, suci, dan berkah. Kemudian zakat menurut istilah, yakni pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukurannya kepada golongan tertentu. Nah, sampai sini sudah paham ya mengenai pengertian zakat? Oke, selanjutnya yang kedua, hukum zakat. Nah, hukum zakat, di mana hukum zakat ini adalah wajib. Hukum zakat ini adalah wajib karena sebagai salah satu dari rukun Islam yang ketiga. Betul sekali. Nah, di mana dalam hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Betul sekali. Di mana yang artinya yaitu dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Oke, lanjut. Yang ketiga tadi apa? Syarat dan rukun zakat. Ya, jadi yang ketiga itu adalah syarat dan rukun zakat. Nah, di mana syarat yang pertama itu berhubungan dengan pelakunya, yakni beragama Islam, merdeka, balik, dan berakal. Kemudian syarat yang kedua berhubungan dengan jenis hartanya, yakni pertama milik penuh, artinya harta yang dimilikinya itu tidak bercampur dengan hak orang lain. Kemudian berkembang. Kemudian yang ketiga mencapai nisab.
Kemudian lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima, bebas dari hutang. Dan yang keenam, berlaku setahun. Artinya genap 1 tahun dimilikinya. Selanjutnya, rukun zakat. Nah, rukun zakat ini dimana yang pertama itu pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Nah, kemudian yang kedua itu apa? Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang punya harta kepada amil zakat. Yang ketiga, penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai miliknya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, paham semua ya. Nah, selanjutnya yang keempat, tentang hikmah dan keutamaan zakat. Baik, hikmah dan keutamaan zakat. Nah, hikmah dan keutamaan zakat ini sangatlah banyak. Nah, salah satunya itu disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surah At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah sebagian harta mereka menjadi sedekah atau zakat. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Nah, dari penjelasan tersebut bahwasanya tujuan dari zakat itu adalah untuk membersihkan mereka. Mereka itu siapa? Nah, mereka itu adalah pemilik harta dari penyakit kikir, dari serakah, dan sifat-sifat tercela lainnya, dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak punya harta. Kemudian di sisi lain juga zakat itu juga dapat menyucikan jiwa seseorang yang punya harta dan menumbuhkan dan mengangkat derajatnya lebih baik lagi dari segi moral maupun dari segi amal, sehingga orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaannya itu tidak hanya di dunia, akan tetapi kebahagiaannya itu juga akan di akhirat. Betul sekali. Nah, sampai di sini apakah materi tentang zakat ini sudah dipahami? Paham semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham ya. Nah, sekarang ibu minta kepada anak-anakku sekalian untuk membuka LKS-nya di halaman 60 sampai dengan halaman 63. Nah, di sana ada tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, semuanya sudah paham. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, selalu semangat dalam belajar dan diiringi dengan doa. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat kepada anak-anakku sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.